Baiklah, berjumpa lagi dengan saya Rosidi Hamzah dalam kesempatan ini, di mana dalam kesempatan ini saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai pendirian dari PT Perorangan. Di mana ketika lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini melahirkan PT Perorangan, di mana sekarang untuk membuat PT itu membutuhkan waktu yang sangat singkat sekali, tidak lebih dari 5 menit. Kemudian biaya yang sangat murah, karena hanya dengan 50.000 kita bisa membuat yang namanya PT. Jadi tidak lagi menggunakan akta notaris, tetapi PT ini hanya digunakan untuk usaha kecil dan mikro, yang mana modal dasarnya ini tidak melebihi dari 5 miliar. Maka pada kesempatan ini mudah-mudahan video singkat ini bisa membantu para pelaku kecil dan mikro di dalam mengembangkan usahanya dengan cara membuat badan hukum PT bagi pelaku usaha kecil dan mikro. Silahkan menyaksikan. Baiklah, langkah pertama yang kita tuju untuk membuat PT Perorangan ini adalah kita langsung kepada websitenya ahu.co.id. Jadi di sini penampakannya seperti ini, maka silakan kita menuju ke layanan perusahaan perorangan. Kita klik, maka kita akan mendapatkan halaman seperti ini. Maka hal yang pertama kita lakukan adalah kita harus mendaftar terlebih dahulu. Apabila kita belum mempunyai akun, maka di sebelah kiri itu ada, kemudian kita klik dan kita masukkan nomor NIK kita, NPWP, nama lengkap, kemudian alamat email, kemudian tanggal lahir. Ini adalah langkah pertama, kita harus registrasi terhadap akun kita terlebih dahulu. Kemudian setelah kita melakukan pengisian semuanya, maka silahkan diklik kata setuju atau oke yang ada di bawah, kata daftar, kemudian akan melahirkan layar seperti ini, registrasi berhasil. Setelah registrasi berhasil, maka kita akan login di akun tersebut, yang mana untuk mendapatkan login ini kita harus memasukkan NIK kita, kemudian alamat email, kemudian nanti aktivasinya akan dikirim ke email kita. Maka kita harus membuka email kita dan di dalamnya nanti ada klik aktivasi akun untuk mengaktifkan akun kita di web ini. Setelah kita klik akun, maka akan keluar layar seperti ini, akun aktivasi berhasil. Kemudian lanjutlah kita login terhadap aplikasi tersebut. Di dalam login ini yang diminta adalah password. Passwordnya ini sudah dikirim ke email kita, maka silahkan di copy passwordnya, kemudian dipindahkan ke dalam aplikasi tersebut. Kemudian kita langsung masuk dan di sini langsung kita mendapatkan halaman seperti ini. Selanjutnya yang kita lakukan adalah membeli voucher. Maka harus kita masukkan terlebih dahulu nomor voucher. Maka untuk mendapatkan nomor voucher ini kita akan memesan voucher tersebut, di mana pemesanan voucher ini bisa kita lakukan di alamat web ini sebab di sana sudah sediakan. Kemudian silahkan diklik, kemudian akan mendapatkan hal yang seperti ini, pemesanan nomor voucher. Silahkan diisi dengan lengkap. Isian-isian yang harus dijawab, pertama adalah pendaftaran pendirian perseorangan untuk usaha mikro dan kecil. Kemudian masukkan nama kita, kemudian alamat email kita, nomor HP, dan juga jumlah pembelian. Maka silahkan dimasukkan semuanya, kemudian langsung
klik simpan. Maka ini merupakan pola yang kedua setelah kita mengaktifkan, kita melakukan pemesanan voucher. Setelah melakukan pemesanan voucher, hal yang kita lakukan adalah kita melakukan pembayaran, di mana pembayaran ini bisa dilakukan melalui web banking pada bank-bank tertentu, atau bisa juga melakukannya di marketplace seperti Shopee, Dana, atau beberapa bentuk yang lainnya. Maka ini adalah bukti pemesanan nomor voucher tadi. Maka kode voucher inilah yang akan kita masukkan nantinya ke dalam aplikasi yang sudah disediakan untuk melakukan pembayaran. Silahkan diklik saja nomor vouchernya, sebab ini merupakan pembayaran penerimaan negara bukan pajak. Jadi pembayarannya itu hanya Rp50.000. Maka dengan pembayaran Rp50.000 ini kita bisa mendirikan PT perorangan. Inilah yang kita bayarkan kepada negara. Setelah kita melakukan pembayaran, maka kita akan melakukan yang namanya verifikasi terhadap kode voucher tersebut dengan cara memasukkan tahapan-tahapan sebagai berikut. Silahkan diisi nama pemohonnya siapa, alamat emailnya apa, kemudian nomor HP-nya berapa, termasuk nanti kita melakukan pembayarannya melalui bank apa atau melalui marketplace apa. Di sana sudah tersedia semuanya daftar-daftar bank-bank yang bisa melakukan pembayaran. Kemudian setelah itu termasuklah kita melakukan yang namanya memasukkan kode voucher tersebut untuk melakukan konfirmasi terhadap pembayaran yang sudah kita lakukan. Jadi semuanya bisa dilakukan secara online, cepat, tepat, tetapi jangan sampai salah memasukkan kode voucher tersebut. Setelah kita memasukkan kode voucher tadi dan sudah dikonfirmasi, sekarang saatnya adalah kita memasukkan lagi untuk melakukan pendirian perusahaan. Maka di sebelah kiri itu ada kata pendirian, diklik. Maka hal yang pertama itu adalah memasukkan nomor voucher yang sudah kita bayarkan, kemudian kita masukkan nama perseroan yang akan menjadi nama PT kita tadi. Nama perseroan ini harus 3 suku kata. Jadi yang harus diingat adalah nama perseroan ini harus 3 suku kata. Jadi silahkan diisi tanpa menggunakan kata PT di depannya untuk memasukkan. Maka setelah itu kita akan menunggu beberapa saat, maka akan tampil tampilan seperti ini. Maka yang kita lakukan adalah kita mengklik saya yakin dan lanjutkan, karena memang nama yang kita gunakan itu belum digunakan oleh orang lain. Kemudian klik saya yakin dan lanjutkan, dan pada proses selanjutnya adalah dengan mengisi data-data perseroan yang ada seperti nama perseroan, alamat email, alamat perseroan, kemudian RT, RW, dan ini harus disesuaikan dengan KTP beserta NPWP dan yang lain-lainnya. Biasanya di dalam sistem ini dia sudah terkoneksi dengan sistem yang ada. Dengan memasukkan kelurahan, biasanya itu sudah terkoneksi langsung dengan kecamatan, kota, dan sudah langsung terkoneksi dengan provinsi yang ada. Jadi semuanya sudah tergabung dan tersistem. Setelah kita melakukan itu semuanya, termasuklah yang kita lakukan nanti adalah memasukkan modal. Jadi modal khusus untuk PT perorangan ini maksimal adalah 5 miliar, maksimal 5 miliar. Setelah itu kita masukkan KBLI, kode kegiatan usaha kita itu di bidang apa. Jadi kode KBLI-nya di sini sudah tertera semuanya, kita tinggal memilih apakah di bidang perdagangan, angkutan udara, kemudian angkutan darat, dan lain-lainnya. Silahkan dipilih kode KBLI-nya, kemudian kita isi lagi nama pemilik usahanya ini siapa. Jadi banyak isian-isian yang harus kita isi, disesuaikan dengan usaha dan disesuaikan dengan data dari pemilik usaha tersebut. Jadi sangat banyak kolom-kolom yang harus diisi. Jadi ini semuanya adalah untuk ketepatan nantinya ketika sudah lahir yang namanya sebuah PT. Kemudian setelah itu maka kita akan lakukan submit.
dan untuk sebelum submit kita harus memeriksa lagi. Kalau sudah yakin maka silakan klik yakin dan submit permohonan. Setelah kita melakukan semua isian-isian yang sudah diterahkan di dalam aplikasi tersebut. Satu lagi, jangan sampai ini mengalami yang namanya kesalahan di dalam melakukan pengisian, karena dia ini nanti akan mengakibatkan pembatalan atau tidak terregister atau tidak terkonek dia. Maka mau tidak mau nanti badan hukumnya tidak akan keluar. Setelah kita mengklik kata yakin dan submit permohonan, maka setelah itu akan muncul layar seperti ini, daftar transaksi perorangan. Maka kita harus melakukan konfirmasi terhadap hal tersebut. Kemudian sekali lagi kita akan mendapatkan ini dia surat pernyataan pendirian perusahaan. Maka kita lanjut kepada kata konfirmasi. Setelah itu maka kita akan mendapatkan sertifikat pendaftaran, dan pendaftaran ini bisa kita cetak seperti ini bentuknya, sertifikat pendaftaran, dan itu semuanya bisa di-download dan bisa dicetak. Inilah bukti bahwasanya PT ini sudah jadi, sertifikat pendaftaran PT. Jadi inilah jalan singkat untuk membuat PT perorangan. Jadi sistemnya sangat mudah, cepat, dan tidak membutuhkan biaya yang besar. Demikian tutorial singkat di dalam pembuatan PT perorangan. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat untuk pelaku usaha kecil dan mikro di dalam membuat badan hukum PT. Dan dengan lahirnya PT perorangan ini, pemerintah menginginkan usaha kecil dan mikro naik kelas. Sekian, terima kasih.